warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intarini Rstuti, NPM 1811100099. Di sini saya dari kelas H semester 5 akan mempresentasikan RPP tematik kelas 4 semester 1 dengan tema Indahnya Kebersamaan dengan subtema Bersyukur atas Keberagamaan. Yang A, kompetensi intim. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dan hubungan dengan karakteristiknya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dan hubungan karakteristik ruang. Indikator yang pertama, menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang kedua, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang D. Materi pembelajaran. Keragaman sosial dan budaya Indonesia. Yang E. Metode pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran itu simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. F. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan pendahuluan yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang ketiga, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Keempat, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kelima, siswa diingatkan kembali tentang keragaman budaya Indonesia, seperti alat musik dan permainan tradisional. Salah satu jenis keragaman yang memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia adalah makanan tradisional. Kedua, kegiatan inti. Yang pertama, siswa diajak melihat gambar atau foto berbagai keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, dan guru mengajukan pertanyaan. Yang kedua, siswa yang mengangkat tangan diminta untuk menjelaskan tentang keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa duduk berkelompok terdiri dari 4-5 orang untuk mendengarkan penjelasan tentang keragaman kebudayaan Indonesia. Keempat, kemudian siswa menyimak dan diminta untuk menemukan gagasan pokok bersama teman diskusinya untuk mendiskusikan jawaban. Yang kelima, selama siswa melakukan diskusi, guru berkeliling untuk memastikan diskusi berlangsung dengan tertib dan melakukan penilaian. Keenam, siswa diminta membaca informasi tentang berbagai jenis keragaman kebudayaan Indonesia. Ketujuh, siswa secara berpasangan diminta saling berbagi informasi tentang keragaman kebudayaan Indonesia. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata, dan yang lainnya. Kedelapan, siswa dan guru membahas hasil diskusi secara klasikal dan menyampaikan di depan kelas. 9. Siswa diminta menulis informasi yang memuat tentang
keragaman kebudayaan Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian, dan senjata. 10. Tulisan siswa dapat dipajang di kelas sebagai bahan belajar teman-teman yang lainnya. Tidak hanya tulisan tetapi bisa gambar-gambar. Kegiatan penutup. Yang pertama, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran. Kedua, guru dapat memberikan tugas di rumah. Ketiga, guru menyampaikan pembelajaran yang selanjutnya. Keempat, kelas ditutup dengan doa bersama dan dipimpin salah seorang siswa. Media yang digunakan di RPP saya adalah media gambar tentang keragaman kebudayaan Indonesia. Contohnya seperti rumah adat, makanan khas, tari daerah, senjata daerah. Di sini saya tidak hanya menggunakan media gambar, tetapi saya juga menggunakan buku pengetahuan umum yang berkaitan dengan keragaman kebudayaan Indonesia seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.